Kita mulai aja yang kemarin sampai air maple. Share screen. Oke, udah kelihatan toh? Udah lah, aman nggak? Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial air mode. Kemarin sudah sampai di air mat, yaitu preprosesor air mode yang digunakan untuk mengolah data-data meteorologi agar memiliki format yang langsung bisa dipakai sebagai input untuk program air mode. Kemudian lalu selanjutnya kita akan masuk ke preprosesor berikutnya, yaitu AirMap yang berfungsi atau yang digunakan untuk mengolah data topografi dan menentukan elevasi dari tiap reseptor dan sumber emisi serta yang namanya Hill Height Scale. Jadi Hill Height Scale itu secara garis besar atau secara umum adalah ketinggian dari suatu eh, komponen pada permukaan bumi yang dianggap signifikan dalam mempengaruhi arah dispersi dari suatu emisi. Nah, input yang dibutuhkan dalam hal ini adalah peta topografi, bisa dalam format NED atau DEM. NED itu National Elevation Data. Kalau DEM itu Digital Elevation, sorry, M-nya lupa. Tapi sebetulnya kedua kedua file tersebut, kalau dilihat secara secara apa ya? Kalau dilihat secara kacamata orang umum kayaknya sama aja ya, karena tampilannya sama. Akan tetapi eh, dua hal eh, dua format tersebut memiliki eh, sedikit perbedaan di dalam cara dia merepresentasikan gambarnya. Maka dari itu sebetulnya ketika menggunakan data topografi atau peta topografi, penting nih untuk kita ketahui sebenarnya peta kita itu formatnya NED atau DEM. Kemudian output dari air map adalah elevasi dari tiap reseptor dan sumber emisi. Jadi ditentukan elevasi atau ketinggian dari tiap-tiap reseptor yang akan kita set. Kemudian juga ketinggian dari sumber emisi. Maksudnya ketinggian dalam hal ini elevasi dia, maksudnya tinggi dia dari atas permukaan laut ya, bukan ketinggian cerobong atau ketinggian bangunan. Dan juga Hill Height Scale. Mungkin kalau yang belum jelas untuk Hill Height Scale bisa dicari di Google atau di buku-buku apa namanya, di buku-buku pencemaran udara, atau juga bisa dilihat di dokumen user guide dari AirMap. Apa sih definisi dari Hill Height Scale? Oke, kita lanjut. Ya, ini sebetulnya untuk lokasi reseptor di AirMap sendiri terdapat tiga jenis lokasi reseptor yang bisa digunakan. Yang pertama Cartesian Grid Receptor Networks. Cartesian Grid itu bentuknya kayak gini. Bentar, kita ubah dulu. Salah ya? Oke. Bentuknya kayak gini, Cartesian Grid. Jadi dia sesuai namanya grid. Jadi dia ada jadi semacam bikin titik-titik gitu dengan jarak yang sama, baik dalam sumbu X atau sumbu Y. Dilihat kan titik-titik ini. Misalkan titik-titik ini kita pengen tetapkan nanti tiap titik jaraknya 10 meter. Oke, 10 meter, 10 meter, 10 meter, X. Terus Y-nya 20 meter. Oke, 20, 20, 20. Makanya namanya Cartesian. Eh, Dia mengikuti arahan X-nya berapa, Y-nya berapa. Terus ada juga yang kedua, Polar Grid Receptor Network. Seperti terlihat pada gambar, polar dia. Eh, Maksudnya polar itu kan berarti mengikuti koordinat polar eh, 360 derajat. Nanti bisa kita tetapkan. Kita pengen reseptor kita eh, ada di berapa derajat. Misalkan kita pengen di 10, 30, 40, 50, 270 derajat. Terus dengan interval misalkan 1 kilometer. Berarti nanti lingkaran tengah dari pusat sini ke lingkaran luar pertama 10 kilometer, nanti ke lingkaran kedua lagi nambah 10 kilometer lagi, dan seterusnya. Itu polar grid receptor.
Dan yang ketiga ada discrete receptor network. Discrete ini acak seperti namanya discrete. Kita bebas menentukan, oh aku mau buat reseptornya ada di koordinat ABC, terus lanjut lagi koordinat CDE, koordinat FGH gitu. Jadi bebas discrete sesuai namanya discrete. Itu ada tiga jenis ya. Nanti bakal kebayang ketika kalian sudah mulai merunning air map karena nanti akan digunakan sebenarnya penentuan lokasi reseptor ini bisa dikatakan kalau kalian bayangkan output modelannya sebentar kalau kalian bayangin output modelan yang bentuknya kayak gini. Nah, yang kayak gini, sebenarnya ini kan dia terdiri dari titik-titik kecil yang kemudian nanti akan diinterpolasi menjadi gambar kayak gini kan. Nah, titik-titik kecilnya itulah reseptor. Jadi, semakin banyak reseptor yang kalian gunakan, maka hasil pemodelannya akan semakin teliti karena hasil interpolasinya juga akan semakin kecil margin of errornya karena makin rapat jarak reseptornya. Tapi ada negatifnya, yaitu semakin banyak reseptor yang kalian pakai, maka akan semakin berat program yang akan dijalankan. Bukan cuma air map-nya yang berat, tapi nanti ketika kalian edit gambar di aplikasi GIS, itu berat tuh karena reseptornya banyak, running-nya lama. Kalau apalagi kalau pakai yang GIS tidak resmi yang hasil krekan, itu kan dia nggak ada mekanisme untuk memperbaiki error secara otomatis ya maksudnya adalah nanti kalau kalian baca-baca JS itu mekanisme memperbaiki error secara otomatis untuk kode yang ada di dalam JS-nya. Kalau Kraken itu dia enggak. Jadi otomatis lebih lemot. Jadinya ya itulah ada positif dan negatifnya. Oke, lanjut. Em, untuk domain pemodelan, domain itu apa sih? Domain itu adalah batas pemodelan yang akan kita tetapkan. Kayaknya udah pernah dibahas sebelumnya. Domain ini kalau untuk air mode sendiri, menurut literatur, dia paling besar bisa memodelkan hingga 50 kali 50 kilometer. Lebih dari itu sebenarnya eh, kurang disarankan karena tentunya semakin besar domain pemodelan yang digunakan akan semakin tinggi ketidakakuratannya. Kenapa? Karena satu em, sumber emisi yang dipertimbangkan juga semakin sedikit. Kedua, mempertimbangkan representativitas dari data meteorologi yang digunakan. Kan kita menggunakan data meteorologi dari satu tempat. Kalau misalkan kita eh, bikin domain pemodelannya 100 kali 100 kilometer itu udah mencakup berapa kota tuh? Data meteorologinya jadi nggak representatif kan. Nah, makanya kalau bisa sebenarnya domain pemodelan jangan gede-gede lah. 10 kali 10 kilometer cukup kalau mau hasil yang baik. Jadi kalau misalkan lebih dari itu berulang-ulang aja modelinnya gitu. Terutama dalam hal terutama dari aspek data meteorologi ya karena nanti nggak representatif. Domain pemodelan itu kalau menurut USPA dalam hal ini harus mencakup medan yang memiliki elevasi yang signifikan. Nah, elevasi yang signifikan itu gimana? Elevasi yang signifikan itu yaitu medan yang memiliki slope lebih dari 10 derajat dari tiap-tiap reseptor. Kita lihat gambarnya. Ini reseptor. Nah, terus kita bikin garis dengan slope 10 derajat. Anggaplah di sini ada medan-medan, bisa kalian bayangin ini bukit atau ini gunung atau ya dua itu dong sih pilihannya kalau nggak bukit ya gunung. Em, ya ini bukit atau gunung. Kita bikin garis dengan slope 10 derajat. Set gini. Nah, lihat bukit yang pertama di sini dia memotong si garis 10 derajat ini si garis 10 derajat ini. Em, apa namanya? Sehingga si medan ini atau si bukit ini dianggap signifikan. Terus kita tarik sini, ini ada bukit lagi ternyata di sini, tapi dia nggak memotong garis yang kita tarik. Apa namanya ya? Berarti dia bukan
medan yang signifikan. Terus kita tarik semakin jauh lagi, ternyata ada bukit yang lebih tinggi dan ternyata motong garis yang kita tarik ini nih. Oh, berarti dia harus kita masukin. Jadi em, em, apa namanya? Domain domain kita misalkan segini doang. Tapi ternyata di luar domain yang kita tetapkan itu ada misalkan domain itu ini kan reseptor kita berarti jarak titik terluar di sini, ya kan? Nah, terus ternyata di luar di luar domain yang kita tetapkan itu ada elevasi taruhlah gunung tinggi banget. Kalau kira-kira ditarik garis 10 derajat itu nabrak sama garisnya. Tapi dia ada di luar domain kita. Nah, itu kita kompromisasi dengan kita pakai dem file yang di luar dari domain kita. Jadi domain kita cuma segini, tapi nanti kita akan pakai peta topografi yang luasnya jauh melebihi domain kita. Gitu. Padahal domain kita yang kita pakai segini, tapi karena ada gunung yang tinggi banget di sini yang kira-kira signifikan, akhirnya kita perlu pakai peta topografi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan domain yang kita pakai untuk pemodelan. Kurang lebih kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya pasti muncul, emang kita harus banget narik-narik garis 10 derajat kayak gini ya? Sebenarnya enggak sih. Tapi ya kalian kira-kira aja. Karena kan nggak mungkin juga kita iniin satu-satu kan. Sebenarnya ada cara praktis ya bisa diprosesin lewat aplikasi GIS, cuman mungkin itu tedious, capek dan melelahkan, dan perlu bahasan yang lain yang lebih panjang. Sehingga kalau fokus kita hanya untuk pemodelan, apalagi untuk pemula, ya kira-kira aja lah. Misalkan di kita modelin di daerah em, di daerah mana ya? Depok misalkan, itu kan ada gunung-gunung di sebelah selatannya tuh. Nah, itu kira-kira aja gunungnya tinggi nih, berarti kayaknya masukin aja buat peta topografinya, walaupun domain pemodelan kita cuma mencakup kota Depok. Tapi kita bikin masukin peta topografi nyampe Bogor, sampai Gunung Pangrango, sampai Gunung Salak. Karena kita anggap itu bisa mempengaruhi apa sih namanya pola dispersi pencemarnya. Karena signifikan tadi. Oke, lanjut. Ini nggak lanjut, guys. Nah, ini dia. Ya, ini bisa dilihat ya. Kita tuh sebenarnya pengennya modelin cuman sekotak ini aja nih. Nih kotak yang ini aja. Tapi karena kita menganggap di sini ada gunung-gunung yang tinggi, ini ada perbukitan. Oh yaudah kita gedein aja domain pemodelannya. Walaupun sebenarnya nanti yang akan kita modelkan cuman segini. Tapi peta topografi yang akan kita gunakan segini gedenya. Jadi ya kita lihat peta topografi yang digunakan besarnya melebihi domain atau model yang akan kita pakai. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan eh, mencoba untuk running air map. Nah, di sini aku udah punya data topografinya. Formatnya .tif ya. Eh, harus .tif, nggak bisa JPG. Awas aja kalau dia pakai format JPG, nggak bakal bisa dimasukin di program TIFF. Ya, ini kalau dilihat tata topografi kayak begini, hitam putih sebenarnya. Walaupun ini hitam putih, tapi di dalam sini terdapat banyak data-data geografi yang penting. Ini juga aku pakai dua eh, eh, tata topografi untuk mengakomodasi tadi apa nama cakupan topografi yang luas. Nah, sebelum kita running RMap, mungkin ini ya, untuk memperoleh topografi itu dari mana sih? Nah, beruntung pemerintah Indonesia tuh punya sih database-nya. Tinggal cek aja di Demnas tanahair.indonesia.go.id/demnas/hashtag/demnas. Nanti kalau bukan belum punya akun, bikin dulu guys. Nah, tuh. Oke, karena belum punya akun, aku login. Eh, iya, seperti ini tampilannya. Ini kalau kita pengen ngambil data topografi Indonesia, kita bisa masuk ke situs ini.
Tentunya ini cuma ada peta topografi Indonesia ya, nggak usah nyari misalkan peta topografi eh, Pakistan nggak ada guys di cuma ada peta topografi Indonesia. Misalkan kita ini tadi di Depok, oh, ini Depok, maksudnya ini nih, kita download ini, tinggal diklik terus klik unduh. Nah dia formatnya udah TIFF ya. Kita coba save ya. Sudah di download, misalkan kita pengen downloadnya, klik aja lagi sini, di sini, di sini. Ya, tinggal download ya pokoknya ini mah. Alhamdulillah, pemerintah kita sudah punya database-nya. Jadi tinggal download. Dan Kalau buat kalau peta dilihat, yang akomodasi signifikan tuh kira-kira berapa km, Kak? Tadi kan kalau yang domainnya kan cuma 50 kali 50 kan. Kalau yang petanya kira-kira harus berapa? yuk. Kalau yang peta buat ya, akomodasinya Nah, itu. itu dia tuh yang ya yang tadi udah aku bahas juga sebenarnya yang signifikannya kan tergantung di sekitar domain kita tuh kira-kira ada medan yang signifikan nggak sih, dalam artian ada gunung yang tinggi nggak sih yang kira-kira bisa mempengaruhi pola dispersi kita. Kalau ada ya eh, coba aja si peta topografi yang mencakup gunung tersebut. Tapi kalau misalkan kita anggap enggak lah gunung tersebut kejauhan gitu dari sumber emisi kita, dan kita anggap gitu tidak mempengaruhi, kita asumsikan nggak mempengaruhi, ya udah kita kita nggak usah gedein peta topografinya. Karena kalau secara exactnya yang tadi kita harus tarik garis 10 derajat kemiringan. Kalau si gunung tersebut nabrak, berarti kita masukin. Kalau nggak nabrak ya nggak kita masukin. Cuman ya lagi-lagi itu kan apa ya? Kalau mau dilakukan sebenarnya bisa, tapi pakai aplikasi GIS biasanya. Dan itu butuh eh, tutorial sendiri dan cukup panjang. Jadinya kalau untuk pemula ya dikira-kira aja nggak apa-apa kok guys. Pun tapi harus di state ya dalam output modelannya nanti ketika misalkan dipresentasikan, asumsinya bahwa eh, apa namanya, karakteristik medan yang mempengaruhi cuma medan yang ada di wilayah bla 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 gitu. Tapi kalau untuk di luar wilayah itu dianggap medan tersebut sudah tidak secara signifikan mempengaruhi pola dispersinya. Kayak gitu kurang lebih. Oke. Ya ini data Demnasnya. Sebetulnya nanti kalian perlu sedikit bermain dengan GIS untuk mempersiapkan data Demnas ini agar apa namanya, agar cocok dengan apa yang diminta oleh AirMap. Tapi itu eh, apa namanya, mungkin nggak akan dibahas di tutorial kali ini. Oke, kita coba langsung running aja. Kita buka input filenya seperti biasa, bentuknya teks. Ya, sama kayak air surface ya. Dimulai dengan starting ya kalau masih ingat ya. Starting dan diakhiri dengan finish. Selalu kayak gitu. Kalau untuk air map tadi kemarin kasusnya beda. Tapi kalau untuk air surface dan air map kayak gini. Dimulai dengan starting, diakhiri dengan finish, dimulai dengan starting, diakhiri dengan finish, dimulai dengan starting, diakhiri dengan finish. Oke. CO sama seperti air surface ada pathway CO ini sebenarnya untuk apa namanya? Untuk menspesifikasikan apa yang akan dilakukan oleh si air map. Yang pertama kita pengen kita punya apa, kita pengen namain apa namanya, output dari air map kita bisa dua title boleh, dua judul doang nggak bisa, title 3 nggak bisa guys, cuma title one sama title two atas bawah outputnya. Terus tipe data yang kita gunakan NED, di sini aku pakai NED, tapi kalau kalian download data Demnas nanti pakainya DEM ya, jadi tinggal diganti aja di sini tak ada DEM. Tapi karena pakai data NED jadi bisa NED. Harus sesuai ya, jangan kalian pakai data DEM tapi nulisnya NED, nanti dia error. Terus data filenya ini adalah lokasi dari data topografi yang aku gunakan ya. Ini kita lihat. Kalau mau tahu lokasi tinggal klik aja di sini. Tuh lokasinya langsung muncul. Titik.
/3.armap karena dia ada di dalam sini lokasinya ini. Terus nih, tinggal copy yang ininya aja. Set. Karena dia satu folder, tinggal kita em, apa namanya? Tinggal kita kopas aja. Terus tinggal kita kasih titik di sini. Titik slash seamless dem. Ini nama foldernya, tempat di mana dia berada. Terus ini nama filenya atau nama peta topografinya. Ini aku pakai dua peta topografi untuk mengakomodasi luas topografi yang signifikannya tadi. Domain XY ini apa namanya? Ini aja apa sih namanya? Ya domainnya tadi, domain pemodelan yang kita pakai ini seperti biasa. Ini tuh em, kalian bayangin kotak, ini pojok kiri bawah, ini X, ini Y dari pojok kiri bawah kotak tersebut. Nah, ini pojok kiri bawah di sini, ini X sama Y-nya, X, Y-nya. Terus pojok kanan, ini pojok kanan atasnya, ini X, X sama Y-nya. Oke. 18 nih apa? 18 nih UTM ya. UTM 18 pakainya. Karena di Amerika ini studi case-nya jadi pakai 18. Kalau Indonesia tuh berapa? 47, 48 mungkin. Kurang tahu, kurang hafal. Kalian cek aja sendiri, bisa kok di Google. Eh, Anchor XY ini apa? Anchor XY ini gini, gampang ya. Sebenarnya kita bisa nge-state koordinat ini pakai eh, sistem koordinat kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kita bikin eh, apa namanya? Kita bikin koordinat sendiri. Eh, Titik nolnya berdasarkan eh, suatu titik referensi yang kita tetapkan sendiri. Nah, Anchor XY ini apa namanya? Ibaratnya kayak kayak konversi konversi satuan lah. Jadi menyamakan satuan kalian yang kalian gunakan dengan satuan UTM. Karena di sini aku emang sudah dari awal nge-state pakai UTM. Jadi bisa dilihat ini X, ini Y. Nilai X dan Y ini bernilai X dan Y sebagai berikut di koordinat UTM. Karena aku pakai koordinat UTM dari awal, nggak pakai koordinat berdasarkan titik referensi yang aku buat sendiri, jadinya nilainya sama. Ya, aku sarankan kalian pakai UTM aja dari awal, gak usah pakai koordinat yang lain-lain, biar nggak puyang di anchor XY-nya. Terus run or not, run, ya kayak yang aku bilang kemarin bisa not sebenarnya itu buat ngecek aja sebenarnya program yang kita ini jalan atau enggak sih RMAP-nya. Terus SO ini adalah pathway untuk menspesifikasikan sumber emisi yang kita gunakan. Ini location ini berarti menspesifikasikan lokasi lokasi dari sumber emisi yang kita gunakan. Ini namanya MC12, ED2, HL2. Ini nama yang kita buat. Ini terserah bebas kalian mau namain apa aja sebenarnya. Terus poin ini apa? Kalau poin ini adalah tipe sumber emisinya, sumber emisi titik. Kan ada sumber emisi garis, itu biasanya untuk transportasi atau jalanan. Ada sumber emisi volume, ada sumber emisi area. Nah, itu bisa dispesifikasiin juga, cuman lebih rumit dan lebih ribet. Jadinya di sini tutorialnya akan mencontohkan untuk sumber emisi titik dulu. Terus ini apa? Ya, sama ini koordinat XY-nya. Koordinat X ya, koordinat X ya dari sumber emisi yang kita gunakan. Jadi di sini aku pakai 3 sumber emisi. Kalian bebas mau pakai berapa aja. Let's say kalian pengen mulai dari suatu apa namanya wilayah industri gitu, kota industri. Kan sumber emisi bisa banyak tuh. Bisa 12, 13, 20. Berarti kalian nanti bikinnya 20 di sini. Location 20 itulah. Gitu. Terus pathway selanjutnya RE, reseptor. Nah, ini em, pathway yang digunakan untuk menspesifikasikan eh, apa namanya reseptor yang kita gunakan. Nah, di sini aku pakai apa namanya file eksternal ya, makanya pakai namanya included. Include ini berarti si spesifikasi
dari reseptor ada di suatu dokumen yang namanya mcnested.dat. Itu file apa? Coba kita lihat file tersebut isinya apa sih sebenarnya. Nah, ini isinya sebetulnya apa namanya sintaks juga sih sebenarnya. Tapi di sini aku pakai em, koordinat discrete, makanya namanya distart discrete. Terus ini adalah x, y atau lokasi atau koordinat x dan y dari reseptor tersebut. Ini bisa dilihat ada banyak reseptor ya. Nah, di sini reseptornya nggak beraturan karena discrete tadi. Jadi bisa kalian lihat ini 409, 489.020, 489.120, 489.220. Ini bebas karena discrete. Makanya aku harus netapin kayak gini. Harus aku yang netapin si lokasi X-nya berapa, Y-nya berapa untuk si reseptornya. Tapi bisa kalian tadi pakai Cartesian. Nah, kalau Cartesian tuh gimana sih cara pakainya? Coba sebentar, kita buka dulu buku panduannya. Ini adalah buku panduannya. Kita langsung loncat ke em, tepat, weh. Ya, nah, kalau misalnya kita pengen pakai Cartesian grid receptor, sintaksnya apa? RE grid chart kan kalau di sini aku pakainya RE included. Nah, tapi kalau kalian mau pakai Cartesian, jangan pakai included, pakainya grid chart. Terus net ID ini ID dari receptor yang kita pakai bebas kalian mau apa. Mau A, B, C atau 12 atau 13 terserah namanya juga ID. Terus ini harus diawali dengan start STA, terus X misalkan ini mau pakai points berarti apa namanya titik-titiknya ini mau berapa jaraknya dari tiap-tiap titik dan seterusnya ini X points, ini Y points, elevasi, flag dan sebagainya. Oke, untuk keterangannya bisa kalian lihat di sini sendiri. Untuk cara bikin yang polar gimana di sini juga udah ada di user guide-nya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini polar ya. Nah, jadi kita lanjut aja. Terus ya, ini masuk ke pathway terakhir seperti biasa, pathway output. Kita akan menghasilkan dua dokumen, dokumen reseptor dan dokumen sumber emisi. Yang kedua, yang mana kedua dokumen ini harus kita minta ke AirMap karena nanti akan digunakan untuk merunning air mod. Oke, kita langsung running saja. Ya, ini eh, ter, sudah berhasil di running dengan baik ya. Dan kita lihat outputnya. Ini ada banyak file output. Nah, yang file yang akan kita gunakan sebagai input untuk AirMod adalah dua file ini. Bisa kita lihat apa sih sini? Ya di sini. Aduh, ternyata salah. Maaf, maaf. Ternyata tadi belum selesai ya runningnya. Kenapa udah di expis? Oke guys, salah salah. Kita ulang. Ya, kita coba running. Ya, sabar ya, ini masih berjalan data initializing current data di Semantic Image. Ya, ya kita lihat ini prosesnya lama ya, sampai 3817. Jadi kita langsung loncat saja eh, ke hasil dari runningnya. Ya, di sini sudah sih kita siapkan dulu. Nah, ini dia hasil runningnya. Kita lihat file sektor isinya apa aja. Isinya adalah keterangan dari tiap-tiap reseptor. Ini reseptor yang ada di titik X dan titik Y memiliki elevasi segini dan Hill height scale sebesar ini. Dan seterusnya. Sama begitu juga untuk yang source.
juga seperti itu nanti akan dijadikan input sebagai untuk program ARM. Oke, kita lanjut selanjutnya ke ini dokter running. Ya masih lama ternyata running. Oke, kita lanjut ke BP Prime. Oke, kita lanjut. Nah, oke, BP Prime. Apa sih BP Prime tuh kayaknya namanya nggak senada sama nama-nama program sebelumnya kan sebelumnya ada Air Surface, Air Map. Ini namanya aneh sendiri BP Prime. Jadi BP Prime itu sebenarnya singkatan. Building Profile Input Program, BPIP, PRM-nya Plum Rice Model. Nah, BPIP Prime itu sebenarnya adalah sebuah prosesor yang digunakan untuk merapikan data terkait building downwash atau bangunan-bangunan efek bangunan-bangunan di sekitar sumber emisi agar menjadi format yang sesuai dengan apa yang diminta oleh AIRMA. Inputnya apa? Inputnya cuma ada satu, informasi bangunan. Lokasi dari bangunan, informasi bangunan, maksud bangunan apa sih? Bangunan yang ada di sekitar sumber emisi ya. Misalkan sumber emisinya ada di tengah-tengah kompleks perkantoran, taruhlah ada sebuah cerobong gitu, sebelah-sebelahnya ada gedung-gedung banyak gitu. Nah, ini kita input di sini. Kenapa harus kita input ya? Karena itu akan mempengaruhi eh, pola dispersi dari emisi yang dihasilkan. Karena tentunya kan akan terdistraksi dengan adanya bangunan-bangunan di sekitar sumber emisi. Apa yang diinput itu dari lokasi dan panjang, lebar, dan tinggi dari bangunan tersebut. Outputnya adalah parameter building downwash. Building downwash itu ya secara kasarnya efek dari adanya bangunan-bangunan di sekitar sumber emisi. Kan misalkan ya tadi ya sumber emisi kita ada di sebelah pabrik atau gedung. Nah, pabrik atau gedung tersebut bisa menyebabkan eh, bisa menyebabkan perubahan pola dispersi dari emisi yang dihasilkan atau polutan yang dimodelkan. Oke, nah ini contohnya nih, ini stacksnya, ini curah buangnya ada dua ini, di sini ada bangunan nih. Nah, nanti bangunan ini yang harus kita inputin. Yang harus kita input untuk mempertimbangkan efek building downwash-nya. Nah, ini kayak gini ya. Eh, apa sih namanya yang bakal kita input nanti ada L-nya itu em, atau tinggi proyeksi dari bangunan yang ada di sekitar sumber emisi tersebut. Em, ya, ini projected building weight atau projected building ya. Jadi nanti ini luas dari bangunan yang ada di sekitar sumber emisi yang nanti akan diinputkan ke dalam BP Prime. Jadi ini ada yang namanya structure influence zone. Structure influence zone ini 5L dari 5L searah downwind dan 2L upwind. Downwind itu apa? Downwind itu kayak semacam ekivalen dengan hilir. Upwind itu ekivalen dengan hulu. Ini upwind itu berarti 2L. L itu apa? L itu tinggi dari projected building width-nya atau apa sih namanya lebar terbesar dari bangunan tersebut. Kalau diukur kayak gini harus harus menyesuaikan dengan arah mata angin ya. Jadi ini harus 2L dan ini 5L. Terus kanan kirinya 0,5L, 0,5L. Itulah structure influence zone. Structure influence zone itu apa? Berarti di dalam zona tersebut kalau ada sumber emisi berarti sumber emisi tersebut dipengaruhi atau terpengaruh oleh bangunan ini gitu. Lagi-lagi kalau kita susah buat ngukurin satu-satu, cukup dikira-kira saja bangunan mana yang sekiranya berpengaruh. Ya, oke. BP Prime ini cukup simpel ya. Kita coba langsung running BP Prime. Ini berhubungan lama kita buat aja nanti tinggal lihat output. Oke. Nah, ini BP Prime dia tidak dia dia strukturnya memang cukup berbeda dari eh, program-program sebelumnya. Jadi ini langsung judul
Terus ini ya langsung satuan yang kita gunakan apa, terus konversi satuannya ini UTM, koordinat konversi koordinat juga. Terus ini ada building satu, jadi karena cuma ada satu bangunan yang akan kita pertimbangkan, jadi kita cuma pakai building ini building satu. Terus dua ini apa? Dua ini jadi bangunan yang kita pertimbangkan tuh punya dua apa ya? Jelasinnya gimana ya? Kayak ada, sebenarnya kayak dua bangunan tapi jadi satu gitu. Tau gak sih kayak ada satu bangunan gini terus di sininya ada kayak tingkatan bentuknya kayak L gitu ibaratnya kalau dari depan. Nah itu kan kayak kelihatannya kayak ada dua bangunan tapi sebenarnya satu. Nah itu kita bilangan dua. Jadi yang potongan pertamanya ini punya spesifikasi sebagai berikut. Ini adalah koordinat-koordinat tiap-tiap titiknya. Ini tingginya, ini juga koordinat-koordinat tiap sudut-sudutnya ya. Ini sudutnya satu, ini koordinat X-nya, Y-nya, X-nya, Y-nya dari tiap-tiap sudut bangunan tersebut. Ini kemudian ini adalah sumber emisi kita. Em, ini tingginya, eh, ini koordinatnya. Oke, untuk lebih rincinya bisa dilihat di user guide. Sekarang kita langsung running aja BP Prime. Oke, BP Prime. Oke, BP Prime. Eh, kenapa nih? Apakah ada salah? Oke, sebentar ya. Sepertinya ada error. Oh yaudah nanti untuk yang baby prime buat yang potongan runningnya gue cari tahu dulu ya kenapa errornya. Oke, oke. Maaf banget. Iya. Aman, aman. Oke nanti Nanti berarti sekalian tinggal yang berikutnya aja. tinggal iya tinggal yang berikutnya potongan video running baby prime yang bisa di runningnya sama satu lagi sih tinggal running armor doang. Habis itu saya paling 20 menit. Ya, Jumat aja, Kak. Jumat. Oke. Ya. Oke, makasih, Kak. Oh, See you oke Jumat. toh thank you. See you.